Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Semoga kita semua dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh berkah dari Allah. Nah, hari ini kita mau coba merenung bareng-bareng ya. Merenungi sebuah pertanyaan yang sebenarnya mendasar banget, yang menyentuh inti dari hidup kita. Apa sih sebetulnya hakikat dari perjalanan yang lagi kita tempuh ini? Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Pernah nggak di tengah kesibukan kita sehari-hari, kita berhenti sejenak, terus bertanya, sebetulnya semua langkah yang saya ambil, semua kerja keras saya ini, ujungnya mau kemana? Nah, inilah pertanyaan yang akan coba kita gali sama-sama. Oke, di bagian pertama ini, kita diajak buat mengubah cara pandang kita. Gimana kalau hidup ini ternyata bukanlah serangkaian tujuan yang harus dicapai, tapi sebuah safar, sebuah perjalanan. Ini pemikiran yang kalau kita resapi bisa mengubah segalanya loh. Biasanya kan kita melihat hidup ini kayak perlombaan ya, ngejar mimpi, ngejar target, ngejar hari esok. Tapi coba kita lihat dari perspektif yang lain, yang lebih hakiki, bahwa kita semua ini sebenarnya lagi dalam sebuah safar, sebuah perjalanan panjang untuk kembali ke rumah kita yang sejati. Ada sebuah pengingat yang dalam banget dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau bilang, "Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari." Coba kita renungkan sejenak. Ini artinya setiap hari yang lewat itu bukan cuma waktu yang hilang. Bukan. Tapi itu adalah bagian dari diri kita sendiri yang pergi untuk selamanya. Wah, ini perspektif yang luar biasa tentang betapa sementaranya hidup ini. Nah, jadi ini dia poin pentingnya. Setiap detik yang bergeser di jam kita, itu sebenarnya bukan waktunya yang meninggalkan kita, tapi justru kitalah yang bergerak maju. Makin dekat ke titik akhir perjalanan kita, yaitu saat kita pulang. Lalu, kalau memang hidup ini adalah sebuah perjalanan, terus gimana dong seharusnya sikap kita? Nah, jawabannya adalah dengan menjadi seorang musafir, seorang pengembara atau orang asing di dunia ini. Yuk kita bahas apa sih maksudnya? Hadis dari Ibnu Umar ini jadi landasan kita. Rasulullah sendiri yang menasihati kita untuk punya mentalitas seorang musafir atau orang asing. Terus, apa artinya ini secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba bayangkan, seorang musafir sejati, dia nggak akan sibuk membangun istana megah di tempat persinggahan sementara kan? Fokus utamanya itu cuma satu, kampung halamannya. Jadi, dia hanya membawa bekal yang benar-benar perlu. Dan, kekhawatiran terbesarnya itu bukan soal susahnya perjalanan, tapi rasa takut kalau nanti tiba di tujuan tanpa bekal yang cukup. Ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kualitas perjalanan hidup kita ini ternyata nggak diukur dari seberapa cepat kita melangkah atau seberapa banyak pencapaian duniawi yang kita dapat. Tapi yang paling penting adalah kemana arah hati kita ini menghadap, apakah sudah lurus, tertuju kepadanya? Oke, selanjutnya kita bahas soal bekal. Bekal apa sih yang perlu kita siapkan dan kemana sebetulnya tujuan akhir dari perjalanan ini? Ya, tentu saja tujuannya adalah kembali kepada Rob, Sang Pencipta dalam keadaan yang terbaik. Nah, jadi kita luruskan dulu ya makna pulang di sini. Ini bukan cuma soal jasad yang kembali ke tanah. Bukan itu. Makna yang sesungguhnya adalah ruh kita kembali menghadap Allah dengan membawa bekal amal soleh, dengan wajah yang dikenali olehnya karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Inilah panggilan pulang yang paling dirindukan yang digambarkan begitu indah dalam Al-Quran. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Ini adalah sebuah panggilan untuk kembali dalam kondisi puncak, yaitu ridho dan diridhoi. Inilah puncak kerinduan setiap hamba. Para salafus sholih, orang-orang saleh terdahulu, mereka benar-benar menantikan panggilan ini. Dan cara mereka mempersiapkannya itu bukan dengan kemewahan dunia, bukan dengan pesta, tapi dengan bekal spiritual, dengan sujud yang khusyuk, dengan taubat yang tulus, dan dengan air mata penyesalan yang jujur di hadapannya. Nah, sebagai penutup renungan kita, yuk kita hayati bersama. Sebuah doa perjalanan, sebuah rintihan hati yang seolah merangkum semua kerinduan kita akan kepulangan yang sejati ini. Ini sebuah pengakuan yang tulus, bahwa kelelahan terbesar dalam perjalanan hidup ini seringkali bukan karena ujian fisiknya, bukan karena jalannya yang panjang, tapi karena perjuangan batin. Beratnya menjaga hati ini supaya tetap lurus, tetap istiqomah menujumu. Ini juga sebuah pengakuan bahwa dunia ini fana. Dunia sering menawarkan kenikmatan seolah-olah memeluk kita, tapi ujung-ujungnya seringkali meninggalkan kekecewaan dan luka. Ini adalah kesadaran yang dalam bahwa tempat ini hanyalah persinggahan. Ini bukan rumah kami yang abadi. Inilah bekal yang sangat kita harapkan bisa kita bawa pulang nanti. Bukan harta,
Bukan jabatan, bukan gelar, tapi hanya sujud yang pernah basah karena tangis, taubat yang mungkin masih tertatih-tatih, dan sebuah cinta yang jujur, hanya kepadamu ya Rob. Ini adalah sebuah permohonan, agar kita semua dijadikan musafir yang sejati. Musafir yang hatinya tidak terikat pada dunia, melainkan hatinya dipenuhi kerinduan untuk segera sampai di tujuan akhir yang sebenarnya. Dan inilah harapan kita yang tertinggi. Semoga saat panggilan untuk pulang itu tiba, kita bisa menyambutnya bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa rindu. Rindunya seorang hamba yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Robnya. Amin ya Robbal Alamin. Dan dari semua perenungan yang dalam ini, ada satu amalan praktis yang menjadi salah satu bekal terbaik dalam perjalanan kita, yaitu jangan pernah lupakan sedekah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.